Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membahas mengenai materi matematika peminatan SMA kelas 12 semester ganjil. Sini saya akan membahas materi yang pertama adalah limit fungsi trigonometri. Di sini saya mengambil soal yang pertama adalah limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikali dengan tan x plus tan 45 derajat per 1 min tan x dikali tan 45 derajat dibagi dengan 1 min cos kuadrat x. Langkah pertama yang saya ambil adalah mengubah bentuk-bentuk yang kira-kira bisa dirubah ke dalam dan tercantum dalam rumus identitas trigonometri. Di sini yang kita sama-sama ketahui adalah 1 min cos kuadrat x itu bisa kita rubah ke dalam bentuk sin kuadrat x. Sehingga bisa kita bentuk bahwasannya x kuadrat per sin kuadrat x. Baru kita kali dengan tan x ditambah dengan tan 45 derajat per 1 min tan x dikali dengan tan 45 derajat. X kuadrat, jika kita bagi dengan sin kuadrat x, hasilnya adalah 1. Mengapa demikian? Oke. Jika kita pecah, x kuadrat adalah x dikali x, sedangkan sin kuadrat x adalah sin x dikali dengan sin x. Pada limit fungsi trigonometri, ketika x dibagi dengan sin x, yang dilimitkan oleh x mendekati 0, maka hasilnya adalah 1. Limit x mendekati 0 dari x per sin x adalah 1. Begitupun juga dengan yang fungsi yang dengan pembagian yang ini, x per sin x, maka hasilnya adalah 1. Jika sudah kita limitkan x per sin x adalah 1, x per sin x adalah 1, maka jika kita limitkan langsung x kuadrat per sin kuadrat x, hasilnya juga akan 1. Di sini kita tetap tulis tan x plus tan 45 derajat per 1 min tangen x dikali tangen 45 derajat. Ketika 1 dijadikan sebuah koefisien, maka tidak perlu kita tuliskan lagi. Sehingga apa? Sehingga yang tercantum hanyalah tinggal tangen x plus tangen 45 derajat per 1 min tangen x dikali dengan tangen 45 derajat. Jika teman-teman perhatikan di sini, tangan 45 derajat nilainya adalah 1. Maka kita masukkan di sini, kita substitusikan bahwasannya tangan x ditambah dengan tangan 45 derajat, tangan 45 derajat kita rubah menjadi 1. Di sini juga 1 min tangan x dikali dengan tangan 45 derajat. Tangan x dikali tangan 45 derajat berarti tangan x dikali dengan 1. Maka kita tidak perlu tulis lagi, sehingga kita tulis tangan x saja. Nah, barulah kita limitkan. Ketika kita limitkan tangan x, dia akan menjadi, karena dia x-nya mendekati 0, maka dia akan menjadi tangan 0. Yang dimana nilai tangan 0 itu adalah 0. Mengapa tangan 0 adalah 0? Karena tangan itu adalah sin per cos. Sin 0 adalah 0. Cos 0 adalah 1. Ketika sin 0 dibagi dengan cos 0, maka hasilnya adalah 0 per 1. Yang hasilnya adalah 0. Sehingga tan 0 adalah 0. Maka ketika sudah kita limitkan x mendekati 0, maka hasilnya adalah 0 plus 1 per 1 min 0. Yang hasilnya adalah 1 per 1, yang hasil akhirnya adalah 1. Jadi jawaban dari limit x mendekati 0 dari x kuadrat dikali dengan tan x ditambah tan 45 derajat dibagi 1 min tan x dikali tan 45 derajat dibagi dengan 1 min cos kuadrat x adalah 1. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua.
Soal yang kedua kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri. Di sini saya mengambil satu soal, yakni adalah fx sama dengan fungsi x sama dengan cos x per 5 per sin x. Di sini kita diminta menurunkan fungsi di atas. Nah, kita bisa lihat polanya bahwasannya di sini yang diturunkan fungsinya dalam bentuk pembagian. Ketika fungsi yang diturunkan dalam bentuk pembagian, kita perlu ingat bahwasannya fx, jika fx bentuknya adalah u per v, maka turunan dari fungsi x adalah fungsi aksen x, yakni adalah u aksen v ditambah dengan u v aksen, bukan ditambah jadi kurang, per v kuadrat. Maka untuk menentukan di sini u aksen v min u v aksen per v kuadrat, kita mesti mencari dulu mana u aksen, mana v aksen. Karena di sini kita sudah ketahui cos x sebagai u dan 5 plus sin x sebagai v. Maka pertama yang kita lakukan adalah u aksen. U aksen sama dengan, nah kita turunkan cos x. Cos x diturunkan menjadi min sin x. Dan v aksen adalah turunan dari 5 plus sin x, yang artinya adalah turunan dari 5 adalah 0, yang kita tidak perlu tulis lagi, karena 0 ditambah dengan berapapun, dikurang dengan berapapun hasilnya adalah 0. Lalu sin x diturunkan menjadi bukan min, tapi cos x. Maka di sini tinggal kita substitusikan bahwa f aksen x adalah u aksen v min sin x dikali dengan cos dikali dengan 5 plus sin x dikurang dengan u v aksen, u nya adalah cos x dikali dengan cos x per v kuadrat. V kuadrat yang menjadi V adalah 5 plus sin x. Maka 5 plus sin x kuadrat. Di sini baru kita lakukan operasi matematika. Operasi matematika yakni pertama yang di sini kita lakukan adalah kali pelangi. Min sin x kita kalikan dengan 5. Yang di sini menghasilkan min 5 sin x. Lalu min sin x kita kalikan juga dengan plus sin x yang menghasilkan min sin kuadrat x. Dikurangi dengan cos x dikali dengan cos x yang menghasilkan cos kuadrat x. Per 5 plus sin x kuadrat. Ini sudah merupakan jawaban. Tetapi mana kira-kira yang bisa kita rubah ke dalam bentuk yang lebih simpel lagi? Nah, di sini kita bisa lihat ada bentuk di sini yang kira-kira bisa kita rubah masuk ke dalam rumus identitas trigonometri. Nah, kita sama-sama ketahui bahwasannya sin kuadrat x ditambah dengan cos kuadrat x hasilnya adalah 1. Bagaimana cara mengubah ini menjadi plus? Min 5 sin x. Kita keluarkan tanda minnya lalu kita buat tanda kurung. Sehingga sin kuadrat x plus cos kuadrat x. Tutup kurung. Per 5 plus sin x kuadrat. Maka kita tulis di sini min 5 sin x. Min 1. Karena sin kuadrat x tambah cos kuadrat x hasilnya adalah 1 per 5 plus sin x kuadrat. Maka ini adalah hasil turunan trigonometri dari fungsi cos x per 5 plus sin x. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.